Shalom saudara-saudara. Shalom. Kita siap untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur bagi Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Walaupun keadaan dunia bagaimanapun Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Engkau ada untuk kami, memberikan kekuatan, kemenangan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga pada sore hari ini berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin masih di dalam perjalanan Tuhan. Kau sertai, Kau sampaikan tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Sehingga di tempat ini kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah pada malam hari ini dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Segala yang ada,
Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah ini. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau Kau tetap Allah, walau dunia bergoncang. Kau tetap Allah, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau Allah yang ajaib. Ku tinggikan nama-Mu. Betapa dahsyat Kau Tuhan, tiada Allah seperti-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Rabba syakaraya batakara, rabba sikaraya batakara, sikaraya batakara, rabba sakaraya batakara, kirabba saraya takara, rabba saraya takara. Ku sembah, ku sembah, ku tinggikan nama-Mu Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Mari pada malam hari ini kita sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita sembah Dia karena Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Dia Allah yang dahsyat dan ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan
you are great. You do miracles so good. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari kami undang jemaat Bangkit Berdiri, kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. For you are great, you do miracles so great. Hallelujah, Jesus. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Mari sama-sama kita katakan, sebab kau besar. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, 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 tiada seperti engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tiada Allah seperti Allah kita, amin. Dia dahsyat, dia luar biasa. Dia Allah kita yang baik. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang baik. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi bagi nama Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Sungguh amat baik, ya sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Tuhan Yesus baik. Amin. Saya pengen lihat jempolnya di atas. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Saya belum melihat jempol-jempol ini ya. Mari kita jempolnya di atas. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Sungguh amat baik. Ya sungguh baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Apa? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus sudah baik dalam kehidupan kita. Amin. Beri salam kiri kanan, kita katakan Tuhan Yesus itu baik loh. Tuhan Yesus baik. Saya silakan untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit, untuk duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ketika kita merasa kita sudah berdoa, kita sudah jauh sekali kita melangkah, tetapi Tuhan di mana? Kenapa doaku nggak dijawab? Ketika kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku sudah mendoakan ini bertahun-tahun. Aku kepingin ini, kepingin itu. Aku sudah bawa kepada Tuhan. Tapi tidak, seolah-olah tidak ada jawaban. Terkadang kita lelah. Kita capek. Aku sudah mendoakan ini terus-menerus, tapi seolah-olah tidak ada jawaban. Pada malam hari ini, mari kita merenungkan. Pada malam hari ini, kita memandang Tuhan. Pada malam hari ini, kita serahkan semuanya ke dalam kedaulatan Tuhan. Doa apa yang seolah-olah tidak terjawab oleh Tuhan yang ada dalam diri kita? Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab dengan caranya di waktu
rohani ini. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Pujian ini mengatakan tidak selalu Tuhan menjawab doa. Ada 3 jawaban doa, yaitu tidak, iya, dan tunggu. Jadi kita harus setia mendengar, menunggu jawaban doa dari Tuhan. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dari segenap hati kita. Kita katakan tak selalu Tuhan menjawab doa. Haleluya. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali kita katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di sore hari ini, di mana Engkau memampukan kami untuk kami datang beribadah pada sore hari ini. Untuk itu berikan Roh Kudus-Mu, biarlah sore hari ini hati dan pikiran kami Engkau pimpin, sehingga kami boleh dapat mengenal akan kebenaran-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam aspek kehidupan kami. Layakan kami Tuhan, ampuni tiap dosa pelanggaran kami. Apapun dosa yang telah kami perbuat, baik kami sengaja maupun tidak sengaja, di dalam perkataan, pikiran, tindakan, sampai niat hati kami Tuhan, kami mohon ampun. Terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Selamat sore, shalom. Waduh.
Pertama-tama terima kasih untuk kesempatan sore hari ini kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Terima kasih untuk majelis pengurus di sini serta jemaat yang ada. Terima kasih untuk kesempatan di sore hari ini. Ya, pertama-tama saya juga mau ngomong kalau lihat di flyer ternyata tidak seindah kayak flyernya ya Pak Gembala ya. Di flyer dikatakan dari Jakarta, saya dari Surabaya. Di flyer mungkin modelnya klimis, ya yang datang kok jangkutan gini, kok gondrong, waduh. Sebenarnya saya mau potong rambut, cuma jemaat saya bilang jangan Pak, biar segambar dan serupa. Saya bingung segambar dan serupa dengan siapa nih, iya kan, waduh. Ya itulah, saya dari Surabaya, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Dan walaupun dari Surabaya jaraknya cukup cukup melelahkan, dari pagi udah berangkat, saya ke sini hendak membawa satu berita kabar baik buat saudara dan saya. Apa berita baik itu? Kita sama-sama buka Lukas 2 ayatnya ke-11. Lukas 2 ayatnya ke-11. Kabar baik yang saya bawa sore hari ini berbicara di dalam Lukas 2 ayat 11 yang akan kita sama baca sore hari ini. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Ayo bacanya yang kompak ya. 1, 2, 3. Hari ini amin. Dikatakan kabar baik ini adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah firman Tuhan yang kita akan bahas dan kita akan pelajari sore hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkannya dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan hari ini maksudnya hari apa? Hari Minggu. Hari apa? Hari apa? Hari ini hari Minggu. Berarti hari ini telah lahir juru selamat gitu. Juru selamat lahir hari apa? Ayo. Hari ini ya, hari ini hari apa? Hari Minggu. Jadi hari juru selamat lahir hari ini Minggu gitu. Ah iya, harinya hari apa itu? Hari Natal Bu ya. Hari Natal hari apa Bu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Karena ditulis di sini hari ini. Hari ini menimbulkan banyak persepsi di kalangan para teolog. Hari ini merujuk kepada kelahiran Yesus yaitu hari Natal. Betul? Dan hari Natal identik dengan tanggal 25 Desember. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar-benar tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Tuhan Yesus? Pak Gem izin boleh turun ke bawah atau hanya di atas? Boleh ya? Izin ya biar lebih dekat. Tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus. Benarkah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Kalau Niko udah tahu jawabannya, nggak usah jawab. Benarkah tanggal 25 Desember Tuhan Yesus lahir? Enggak. Terus tanggal berapa, Bu? Benarkah tanggal 25 Desember hari kelahiran Tuhan Yesus? Kita selalu merayakan namanya hari Natal. Tetapi ketika kita ditanya, benarkah tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran dari Tuhan Yesus? Saudara bingung. Karena zaman sekarang tanggal 25 Desember tidak hanya dirayakan hari Natal saja. Udah ada tandingannya loh. Hari apa?
Kok lebih hafal yang itu daripada hari Natalnya ya? Apakah benar Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember? Karena seringkali serangan-serangan mengatakan 25 Desember adalah hari kelahiran dari namanya Dewa. Ah itu dia, Dewa apa itu? Dewa Matahari. Apakah benar demikian? Tiap tahun kita merayakan namanya Natal, tiap tahun kita merayakan Natal, tetapi sebenarnya pada dasarnya kita belum paham akan makna kelahiran Tuhan Yesus. Sehingga seringkali saudara dan saya di dalam menjalankan ritual Natal, kita hanya bingung soal kelahirannya saja. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Untuk hari tanggalnya 25 Desember aja kita masih ragu-ragu. Benarkah Yesus lahir tanggal 25 Desember? 25 Desember ditetapkan hari Natal adalah pada abad keempat Masehi. Bapak-bapak gereja berkumpul, berkonsili, bermusyawarah nih bapak-bapak gereja, menyatakan tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus. Tetapi pada dasarnya kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tanggal 25 Desember benar adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Atau yang sering disebut apa? Tadi yang ngomong siapa? Sol apa? Siapa tadi yang ngomong? Siapa? Wah, keren, keren, keren. Hebat itu. Memang kelahiran Dewa Matahari. Enggak salah itu, enggak ada yang salah. Tetapi bapak-bapak gereja mengambil tanggal ini untuk mengganti. Supaya apa? Supaya Dewa Matahari yang merupakan pujaan orang Romawi saat itu dapat terhapuskan secara pelan demi pelan. Gak ada yang salah. Tetapi buat saudara dan saya, kelahiran Yesus bukan berarti harus di tanggal 25 Desember. Enggak. Orang Kristen Ortodok, tahu ya Ortodok ya? Itu merayakan tanggal 7 Januari. Mereka menganggap 7 Januari adalah hari kelahiran Yesus. Mereka hitung, mereka kira-kira jatuhnya tanggal 7 Januari. Sekarang pertanyaan saya, pada waktu Yesus lahir musim panas atau musim dingin? Musim salju atau musim panas? Ayo. Musim apa? Musim rambutan, nggak ada. Musim panas atau musim salju? Musim salju ya Bu ya. Kebanyakan kita terpatri Yesus lahir pada waktu musim dingin. Padahal kalau kita lihat, malaikat datang kepada para gembala di mana? Di padang sedang ngapain? Ah, masa dingin-dingin mengembalakan domba? Di padang lagi. Ini yang seringkali menjadi serangan kepada pihak-pihak kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hari ini menyatakan bukan masalah tanggal, bukan bicara soal keadaan situasi musim dingin atau musim panas. Tetapi hari ini menyatakan bahwa Yesus telah benar-benarlah lahir. Poinnya di situ. Sehingga Bapak Ibu kalau nanti ketemu dengan orang di luar sana yang sibuk memprediksi, wah tanggalnya nggak tepat, ini hari kelahirannya Dewa Matahari. Itu urusan mereka, karena mereka nggak paham inti dari kelahiran Yesus. Mereka sibuk cuma hari kelahirannya, sibuk merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus. Betul nggak? Berapa banyak kita saat ini cuma bingung kalau Natal itu hari ulang tahunnya Tuhan Yesus harus dirayakan. Apakah Alkitab mencatat boleh merayakan ulang tahun Bapak Ibu Saudara? Boleh nggak? Ayo. Kalau saudara kita bilang haram merayakan hari ulang tahun. Kita boleh nggak? Soalnya kalau kita lihat ya di Alkitab, ketika ada peristiwa-peristiwa tentang ulang tahun, itu kejadiannya nggak enak semua. Yohanes Pembaptis dibunuh waktu
Iya loh, Firaun waktu ulang tahun ada yang meninggal juga, dibunuh juga. Kan ada dua itu, juru roti sama juru minum kan, juru rotinya dibunuh. Esther waktu masa Ahasuerus juga ulang tahun, juga ada pesta pora yang menimbulkan kerusakan damage yang begitu besar. Sehingga Alkitab mencatat kalau ada peristiwa ulang tahun selalu konotasinya negatif. Yang jadi pertanyaan, boleh nggak kita merayakan ulang tahun? Boleh nggak? Sebenarnya merayakan ulang tahun itu berharap supaya apa sih? Supaya apa? Sebenarnya kita nggak berharap apa-apa, yang penting ada makan-makannya gitu. Soalnya kalau kita semakin ulang tahun bukan panjang umur loh. Semakin apa? Pendek ya. Tetapi ucapannya selamat panjang, padahal kenyataannya kita semakin, nah itu. Berarti kita rubah nanti ya, selamat pendek umur. Nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, ulang tahun mau dirayakan mau tidak. Tetapi masalahnya bukan masalah dirayakannya, tetapi bagaimana kita memperingatinya. Sepakat dengan saya? Sama juga dengan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kalau fokus kita hanya di ulang tahunnya Tuhan Yesus, maka yang keluar hanya hura-hura, pesta pora. Makanya jangan heran saat ini banyak gereja yang melakukannya dengan pesta hura-hura. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tanpa memaknai arti apa sih kelahiran Yesus ke dunia ini. Padahal sejatinya kalau kita baca ayat tadi, hari ini telah lahir bagimu siapa? Siapa? Itu dia. Makna dari Natal berbicara tentang juru selamat yang telah lahir ke dunia ini. Kita sibuk dengan hari kelahirannya, lupa akan esensi dari yang namanya juru selamat. Pertanyaannya, kenapa juru selamat itu harus datang ke dunia? Untuk menyelamatkan manusia, bagus. Menyelamatkan dari apa Bapak? Dari apa? Dari hukuman maut. Mantap jawabannya ya. Hukuman maut, dosa. Sejatinya Bapak Ibu Saudara, sejatinya kita ini tidak berharga di mata Tuhan. Sepakat dengan saya? Saudara mau ada di surga atau tidak ada di surga, ngaruh gak buat Tuhan? Ngaruh gak? Gak ngaruh, ya betul Bu, gak ngaruh. Karena apa? Mau kita ada di surga, nggak ada di surga, Tuhan tetap Tuhan. Sampai di sini bisa ngikuti saya? Nggak ada ngaruhnya, saudara ada di surga atau enggak. Seharusnya begitu. Tetapi lihat bagaimana Tuhan kita mendemonstrasikan kasih-Nya. Sehingga kalau kita nggak ada di surga, maka buat Tuhan rasanya surga kurang asik deh. Makanya Tuhan datang ke dunia ini. Tidak ada Tuhan dimanapun seperti Tuhan kita. Di mana Tuhan kita mau menjadi manusia. Saat ini orang berlomba-lomba menjadi Tuhan. Kalau kita pelajari, Hitler mengatakan dia Tuhan. Ini mengatakan dia Tuhan. Terus ada Baba siapa itu dari India mengatakan dia Tuhan. Orang-orang berlomba ingin menjadi Tuhan. Tetapi tidak ada satupun Tuhan kecuali Tuhan kita yang mau menjadi manusia. Dan inilah esensi daripada namanya juru selamat. Seorang Tuhan menjadi manusia. Dia datang menjadi juru selamat buat saudara dan saya. Kita yang seharusnya tidak ada harganya. Nggak ada harganya kita. Karena kita sudah berdosa, kita nggak ada harganya, kita nggak patut ada di sorga. Tuhan datang supaya apa? Supaya saudara dan saya boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya Bapak Ibu,
Yang nama keselamatan itu adalah suatu anugerah. Kenapa menjadi satu anugerah? Kenapa kok bukan hadiah? Anugerah berbicara sesuatu yang tidak layak, tidak pantas kita dapatkan, tetapi diberikan. Kalau saudara kerja dapat gaji, itu adalah timbal balik. Kalau saudara ulang tahun lalu diberikan hadiah, itu namanya pemberian yang seharusnya karena berulang tahun. Tetapi buat saudara dan saya yang namanya keselamatan, ini adalah anugerah. Anugerah yang sebenarnya saudara dan saya, kita ini gak pantas Bapak Ibu Saudara. Kita ini gak layak untuk dapat. Tetapi Tuhan berikan buat saudara dan saya. Dia berikan bukan karena melihat kecakapan saudara. Dia berikan bukan karena lihat kebaikan saudara. Dia berikan bukan karena melihat kekayaan saudara. Dia berikan anugerah itu karena kasihnya buat saudara dan saya. Amin. Makanya peristiwa Natal adalah suatu wujud demonstrasi kasih yang Tuhan perlihatkan buat saudara dan saya. Dia memperlihatkan, dia mendemonstrasikan kasihnya. Namun sayang Bapak Ibu Saudara, tidak semua manusia bisa merasakan demonstrasi dari kasih Allah. Pertanyaan saya buat saudara dan saya saat ini, apakah saudara sudah bisa menerima, merasakan kasih Allah? Apakah saudara sudah merasakan kasih Allah? Coba angkat tangan yang sudah merasakan kasih Allah. 1, 2, 3, sudah semua kelihatannya. Orang yang sudah merasakan kasih Allah, harusnya dia mengenal dengan baik siapa Allahnya. Sepakat dengan saya? Orang yang sudah merasakan kasih Allah, pasti paham siapa Tuhannya. Pertanyaan saya, apakah saudara dan saya sudah paham siapa Tuhan kita? Sudah paham? Sudah paham belum? Kalau saudara dan saya paham, seharusnya kita tidak menyanyikan tak selalu Tuhan menjawab doa. Apakah Tuhan kita seperti itu? Apakah Tuhan kita nggak selalu menjawab doa kita? Nah, itu dia. Penting buat saudara dan saya paham siapa Tuhan kita supaya apa? Kita tidak berprasangka buruk kepada Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah adalah juru selamat. Tugasnya juru selamat adalah menyelamatkan. Iya kan? Kalau dia jadi juru selamat, gak mungkin dia gak menyelamatkan. Kalau dia seorang juru selamat, gak mungkin dia gak jawab doa saudara. Sepakat dengan saya? Gak mungkin, karena gelarnya dia adalah juru selamat. Sehingga seorang juru selamat pasti akan menyelamatkan saudara dan saya. Namun sayangnya saudara dan saya seringkali salah paham, salah tafsir sama Tuhan kita. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan yang harus nurut sama saya. Sampai di sini bisa ngikuti saya? Kita yang selalu memaksa Tuhan, Tuhan ini doa saya harus terjadi seperti yang saya inginkan. Betul atau tidak? Kalau doanya tidak sesuai dengan keinginan saya, berarti Tuhan tidak jawab. Itu kan pemikiran kita. Betul enggak? Kalau apa yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak terjadi sesuai keinginan kita, maka kita akan berkata, Tuhan jahat. Tuhan nggak mampu berikan yang terbaik buat saya. Tuhan nggak jawab doa saya. Tuhan begini, Tuhan begitu. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kekristenan. Namun sore hari ini, firman Tuhan berkata, telah lahir bagi saudara dan saya seorang juru selamat.
Juru selamat tugasnya menyelamatkan. Nggak mungkin dia menjerumuskan. Kalau dia menjerumuskan jadinya bukan jadi juru selamat ya. Nah, juru selamat pasti menyelamatkan. Nggak mungkin dia tidak menyelamatkan. Dan Tuhan kita pasti menyelamatkan saudara dan saya. Dia datang ke dunia ini. Dia korbankan nyawanya, dia korbankan. Dia hendak memperlihatkan kasihnya yang begitu besar. Seringkali kasih Tuhan dipakai dengan kata apa sekarang? Bahasa Yunaninya, ada yang tahu? Agape, wah hebat, agape. Tetapi sejatinya Bapak Ibu Saudara, kata agape dalam bahasa Yunani itu tidak bisa menjelaskan akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak bisa dijelaskan dengan bahasanya manusia. Gak bisa. Karena tidak ada kata yang bisa mengangkut kata kasih Tuhan, makanya dipakai agape. Sejatinya gak ada. Karena kasih Tuhan itu Bapak Ibu begitu luas dan begitu dalam. Kalau cuma mengorbankan nyawa Bapak Ibu Saudara, seorang ibu juga mau kok mengorbankan nyawanya buat anaknya. Betul nggak? Coba kalau lagi melahirkan, tiba-tiba sungsang atau nyangkut atau gimana, atau tiba-tiba dokter, waduh nggak bisa diselamatkan dua-dua. Cuma boleh salah satu, ibu atau anak. Ibu pasti bilang apa? Dok, anak saya saja. Kan gitu. Dia rela mengorbankan nyawanya. Betul nggak? Seorang pahlawan pergi ke medan perang. Gak tahu dia perang buat siapa, yang penting dia mengorbankan nyawanya untuk negara. Kalau cuma soal mengorbankan nyawa itu banyak yang bisa mengorbankan nyawa Bapak Ibu Saudara. Bahkan dulu malam Natal ada seorang dari saudara kita, ada bom, apa namanya itu, iya Pak Gembala ya. Dia korbankan nyawanya daripada banyak yang mati, katanya dia aja sendirian. Tetapi pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan buat saudara saya, tidak berbicara soal hanya pemberian nyawanya. Tetapi bagaimana seorang Tuhan mau mengosongkan dirinya. Tuhan loh ini. Tuhan loh ini. Seorang presiden yang nunjukin ijazah saja gak mau kok. Ini Tuhan harus jadi manusia, mengosongkan dirinya. Tahu gak Bapak Ibu Saudara? Harga dirinya Tuhan itu dijatuhkan ketika jadi manusia. Ini sesuatu yang luar biasa yang gak bisa dipahami oleh siapapun. Makanya iblis ketika Yesus disalib mereka ketawa. Habis dah. Kalau kita lihat filmnya kan, iblis ketawa. Padahal justru disitulah letak kemenangan daripada Tuhan. Sesuatu yang gak bisa kita nalar, gak bisa kita pikirkan, itulah yang dilakukan Tuhan. Dan itulah Tuhan saudara dan saya. Dia adalah juru selamat. Dan dia adalah Tuhan kita. Tuhan tidak bisa diprediksi. Tuhan itu misterius. Sepakat dengan saya? Tuhan itu misterius Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara bisa berpikir dengan cara pikirnya Tuhan, maka saat itu dia sudah gak jadi Tuhan lagi. Betul nggak? Kalau kita bisa memahami jalan pikirnya Tuhan, maka dia sudah bukan jadi Tuhan. Karena kita nggak mampu untuk mencerna apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan, makanya dia Tuhan yang kita sembah. Dia bekerja dengan caranya yang misterius. Coba renungkan kehidupan saudara dan saya. Berapa banyak Tuhan telah menolong saudara dan saya dengan caranya yang misterius yang kita sendiri nggak tahu. Loh kok bisa? Betul nggak Bapak Ibu? Dan itulah Tuhan kita. Tugas saudara dan saya hanya satu. Percaya. Sepakat dengan saya? Tugas saudara dan saya hanya satu. Percaya bahwa ia telah lahir dan telah menjadi juru selamat buat saudara dan saya.
Tetapi apakah kita saat ini sudah percaya kepada Tuhan? Seringkali saat ini mungkin ada miliaran orang datang ke gereja, saya percaya sama Tuhan. Tetapi indikator dari kata percaya itu tidak ada di dalam kehidupannya. Kalau saudara dan saya kita percaya sama Tuhan, maka sebenarnya di dalam menghadapi kehidupan ini, kita tidak akan pernah khawatir. Kita tidak akan pernah ragu. Kita tidak akan pernah bimbang. Tetapi sejatinya lihat kehidupan kita sekarang. Bukankah kita masih diliputi oleh kekhawatiran? Betul enggak? Berapa banyak kita masih khawatir? Berapa banyak kita masih bimbang? Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara, penyakit paling viral saat ini adalah penyakit apa? Kekhawatiran. Penyakit asam lambung, aslam. Ada yang aslam di sini? Woi, satu sama, Pak. Katanya orang, oh itu pola makan. Pencetus pertama asam lambung itu adalah khawatir secara psikologi. Ya kan? Orang yang khawatir itu, aduh, tidur nggak enak, makan nggak enak Pak Gem, minum nggak enak, serba nggak enak. Karena tiap-tiap detik, tiap saat selalu dak-dikduk hatinya, khawatir, bimbang gitu kan. Dan ini manusiawi, kita sebagai manusia. Manusiawi. Tapi sore hari ini, saya datang dengan kabar baik. Telah lahir seorang juru. Kalau saudara percaya juru selamat itu telah lahir, harusnya kekhawatiran kita, kebimbangan kita, keraguan kita bisa diminimalkan. Betul nggak Bapak Ibu? Namun seringkali kenyataan dunia, seringkali beda dengan saudara dan saya. Kita masih khawatir, kita masih takut, kita masih bimbang. Kenapa kok bisa begitu? Katanya sudah percaya. Poin yang pertama, orang yang percaya pasti berserah. Sudahkah saudara berserah? Benar. Seringkali begini Bapak Ibu Saudara. Saudara bilang percaya, saya sudah berserah. Ketika ada masalah, izin ya saya pakai contoh ini. Ini masalah ya. Ini analoginya saya Tuhan. Saudara punya masalah. Pak minta tolong berdiri bisa? Nah ini masalah. Bapak punya masalah. Bapak katanya berserah. Nah kasih ke Tuhan. Tetapi yang terjadi tidak diserahkan. Bapak tetap pegang. Nah ini dia. Tarik-tarikan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Oh Tuhan jalan keluarnya bukan kayak gitu. Harusnya begini sesuai kehendak saya. Harusnya saya nggak boleh bangkrut. Harusnya saya semakin naik. Kan gitu kan. Tahan terus masalahnya. Padahalnya seharusnya ketika saudara sudah menyerahkan berserah kepada Tuhan. Harusnya tangannya. Nah ketika kita sudah berserah masalahnya ada di mana? Ada di Tuhan. Saat Tuhan yang pegang masalah, seharusnya saudara sudah nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu, nggak perlu bimbang. Apapun yang kita hadapi, kalau kita sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan, nggak perlu khawatir, bimbang lagi. Karena apa? Kita sudah percaya. Apapun yang Tuhan perbuat pasti baik adanya. Meskipun apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, kenyataan yang kita harapkan. Tetapi percayalah itu yang terbaik buat saudara dan saya. Berapa banyak kita berdoa seseorang harus sembuh ternyata enggak sembuh. Kita komplain sama Tuhan. Ketika kita berdoa untuk memberkati bukannya berkat tapi bangkrut. Berapa banyak? Berapa banyak kita sedang berdoa tetapi kita dihianati oleh seseorang. Apakah ada yang salah dengan doa kita? Enggak ada. Tapi percayalah, Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya.
Tuhanlah yang bertanggung jawab penuh atas hidup saudara dan saya. Ketika kita berserah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sepakat dengan saya? Dan kalau Tuhan yang bertanggung jawab, percayalah Bapak Ibu Saudara, kita pasti aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Yesus datang menjadi juru selamat. Dia datang untuk menolong saudara dan saya. Tetapi seringkali kita mengharapkan sesuatu seperti keinginan kita. Seringkali sebenarnya Tuhan itu sudah jawab. Tapi kita yang gak mau tahu. Jawaban Tuhan karena apa? Tuhan gak seperti yang saya inginkan. Seringkali yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan jawab, sebenarnya ada maksud di dalamnya yang membawa kebaikan buat saudara dan saya. Seperti di dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja di dalam segala apa? Di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal. Artinya apa? Baik suka, baik duka. Baik sehat maupun tidak sehat. Baik senang maupun dalam keadaan sedih. Tuhan bisa pakai semua keadaan ini untuk mendatangkan apa? Mendatangkan apa? Kebaikannya buat siapa? Apakah buat Tuhan? Kebaikan buat siapa? Kepada yang mengasihi Dia. Sudahkah saudara mengasihi Tuhan saat ini? Saat saudara dan saya sudah mengasihi Tuhan, apapun situasi yang kita hadapi, pasti akan mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Seringkali saudara dan saya berdoa, Tuhan, saya minta uang. Tuhan, saya minta uang. Lalu Tuhan jawab, oh, ini jawabannya. Kenapa kau tahu? Yang saya minta uang, bukan tisu. Kira-kira gitu ya Pak ya. Kenapa kau dikasih tisu? Kan gitu kan? Kenapa Tuhan kasih tisu? Saya mintanya kita hanya melihat dari luarnya. Kenapa? Di dalam sini coba Bapak buka. Ternyata tetap tisu ya Pak. Saya kurang doa kalau gitu. Iya kan? Seringkali kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu karena kita lihat tisunya. Padahal di dalamnya Tuhan sudah siapkan kebaikan buat saudara dan saya. Kita pandang tisunya, berkatnya padahal sudah ada di dalam. Sehingga ketika kita melihat tisunya, melihat situasi dan kondisi, kita melihat, Tuhan nggak jawab doa saya. Tuhan jahat. Tuhan pilih kasih. Tuhan nggak adil. Tuhan begini, Tuhan begitu. Tanpa kita tahu. Sekali lagi Tuhan kita itu ada Tuhan yang misterius. Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Apapun situasimu. Dan itulah Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Dan kabar baiknya, Juru Selamat itu sudah lahir 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu itu tidak bisa dibantahkan, mau dipatahkan dengan apapun. Percaya atau tidak percaya, itu suatu kepastian. Dan sejarah juga sudah mengungkapkannya dengan secara jelas. Ada bukti-bukti secara historisnya ada. Peninggalan-peninggalannya jelas. Sehingga sulit orang untuk bisa menolak bahwa Tuhan tidak pernah lahir. Sulit. Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi juru selamat buat saudara dan saya. Dan
Kalau dia sudah menjadi juru selamat buat saudara dan saya, apa yang kita takutkan di dalam kehidupan ini? Nyawa dia sudah berikan, sorga sudah dia siapkan buat saudara dan saya. Masakan masalahmu Tuhan tidak perhatikan. Tuhan pasti tolong. Bentar lagi kita akan tutup tahun ini 2025, kita akan masuk 2026. 2025, 2026, ada yang mengatakan semakin tahun itu Pak, tahun depan akan semakin berat. Memang dari dulu begitu, kalau perpindahan tahun pasti orang, wah tahun depan pasti pasti lebih berat, kan gitu kan? Memang begitu. Dan memang dasarnya tiap tahun pasti ada kesulitan kita masing-masing. Sepakat dengan saya? Pasti ada kesulitan di dalam menjalani hidup ini. Pasti ada pergumulan di dalam menghadapi tahun-tahun yang baru. Pasti ada kesedihan di dalamnya, ada air mata di dalamnya, ada perjuangan yang harus kita lakukan. Pasti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi juga ada satu kepastian, bahwa juru selamat itu juga pasti akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Amin. Mazmur berkata, bahkan sampai di lembah kekelaman. Bapak Ibu tahu soal lembah kekelaman? Tahu lembah kekelaman? Ah, itu dia. Lembah kekelaman itu berbicara soal kematian. Atau mungkin saudara kita bilangnya itu sakratul. Ah, itu masa-masa apa itu sakratul maut? Masa-masa kita mau take off atau landing ya? Itu percayalah, itu masa-masa yang dimana kita harus berhadapan satu demi satu seorang diri. Nggak ada yang bisa menemani, tidak ada yang bisa menghibur, tidak ada yang bisa menolong. Sepakat dengan saya? Tetapi percayalah, justru di situ Tuhan ada buat saudara dan saya. Buat saudara dan saya, soal kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena apa? Karena soal kematian hanya berbicara tentang tutup mata dan buka mata. Yang jadi masalah, ketika kita tutup mata, siapa yang terakhir yang kita lihat? Dan pada saat kita buka mata, siapa yang pertama kali kita lihat? Itu yang jadi masalah. Tetapi buat saudara dan saya, orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, sampai dalam lembah kekelaman, Tuhanlah yang akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Artinya apa? Bahkan sampai waktu terakhir kita, yang terakhir kita lihat adalah Sang Juru Selamat itu. Dan ketika kita buka mata pertama kali, siapa yang kita lihat? Tentunya Sang Juru Selamat itu. Yang artinya apa? Saudara dan saya, kita aman di dalam penyertaannya, di dalam pemeliharaannya. Kalau hal yang terpuruk saja, Tuhan bisa jaga, bisa sertai. Masakan pergumulan, kesusahan kita, Tuhan tidak bantu. Pasti Tuhan bantu. Pasti Tuhan tolong. Dia adalah Sang Juru Selamat. Bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, tapi dia juga menyelamatkan kita di dalam dunia ini. Tuhan yang akan jaga, lindungi, sertai saudara dan saya. Meskipun mungkin berat apa yang sedang kita hadapi. Mungkin kelihatannya sulit pergumulan yang kita sedang hadapi. Air mata ada di sana, wajar. Kesedihan ada di situ, it's okay. Tetapi jangan sampai kita ditinggal oleh Tuhan. Jangan sampai juga kita meninggalkan Tuhan. Karena seringkali, saudara dan saya, ketika kita tidak bisa melihat cara kerja Tuhan, di situ iman percaya kita mulai goyah. Banyak orang-orang yang undur imannya karena mereka berusaha mengatur Tuhan. Sepakat dengan saya? Orang yang undur imannya karena mereka berusaha mengatur Tuhan. Ketika apa yang dia atur tidak sesuai dengan kehendaknya, imannya runtuh.
Kembali lagi, kalau kita percaya, artinya kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang atur, Tuhan yang pelihara, dan Tuhan yang bertanggung jawab. Dan kalau itu kita lakukan, meski ada 10.000 di sisi kiri, 1.000 sisi kanan, saudara dan saya ada di mana? Kita ada di tengah. Aman artinya. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara, firman itu telah menjadi manusia. Saya undang pemain musik WL maju ke depan. Firman itu telah menjadi manusia. Dia telah menjadi juru selamat buat manusia. Tetapi sayangnya semua tidak bisa merespon akan kehadiran sang juru selamat itu. Suatu anugerah buat saudara dan saya. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang dipanggil dan dipilih untuk menerima anugerah itu. Kalau kita sudah menerima anugerah yang Tuhan berikan itu, maka tidak ada alasan lagi buat saudara dan saya untuk gentar, untuk khawatir, untuk bimbang di dalam menjalani hidup ini. Gak ada alasan lagi. Tugas kita hanya menyerahkan dan percaya kepada Tuhan. Lakukan apa yang kita bisa perbuat, sisanya Tuhan yang kerjakan. Kita kerjakan bagian kita, Tuhan kerjakan bagian Dia. Bagian Tuhan adalah menjadi juru selamat buat saudara dan saya. Bagian kita hanya percaya dan berserah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan, Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang
setiap jalan. Bapak Ibu Saudara, coba ambil waktu sejenak. Renungkan kehidupan kita di tahun 2025. Adakah Tuhan tidak pernah menolong saudara dan saya? Adakah Tuhan lalai untuk menjaga saudara dan saya? Adakah Tuhan tidak menjawab doa saudara dan saya? Mari kita renungkan sejenak. Pahami dengan baik dan benar siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Firman itu telah menjadi manusia buat saudara dan saya. Dia menjadi seorang juru selamat yang artinya dia bertanggung jawab penuh untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia sudah lakukan hal yang terbaik buat saudara dan saya. Tinggal respon kita. Maukah kita percaya? Maukah kita berserah? Maukah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan? Kalau kita mau menyerahkan, biarlah Tuhan yang pimpin dan atur jalan hidup saudara dan saya. Dan percayalah, kalau Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin, maka amanlah hidup saudara dan saya. Jangan takut akan masa depanmu. Jangan takut akan kesulitanmu. Jangan khawatir akan pergumulanmu. Percayalah, Juru Selamat kita akan menolong tepat pada waktunya. Dan apa yang ia perbuat pasti baik buat saudara dan saya. Doa saya sore hari ini, Tuhan lihat kedalaman hati kami masing-masing. Tuhan melihat satu persatu kami yang ada di sini. Dengan setiap pergumulan permasalahan hidup kami masing-masing. Dengan kekhawatiran, kebimbangan, keraguan hidup kami masing-masing. Tuhan, Engkau tahu kami secara manusia takut, ragu, dan bimbang. Tetapi biarlah sore hari ini Engkau boleh meneguhkan, menguatkan setiap hati kami. Firman-Mu berkata Engkau telah lahir menjadi seorang juru selamat buat kami. Dan kami yakini juru selamat itu yang akan menyelamatkan setiap kehidupan kami. Ia akan bertanggung jawab penuh atas pergumulan hidup kami. Dia akan membuka jalan-jalan yang tertutup. Dan dia akan menyiapkan kekuatan kemampuan buat saudara dan saya. Sehingga ketika kita menghadapi masalah kita tetap teguh iman percaya kepada dia. Engkau berikan Tuhan Roh Kudus-Mu, mampukan kami memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk. Oh, sudah duduk ya. Belum saya persilahkan sudah duduk. Terima kasih Bapak Pendeta Sony Heren. Terima kasih Pak atas berkatnya Pak, sungguh luar biasa memberkati kita di sini Pak. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mendengarkan pengumuman. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan, yang begitu menguatkan kami. Meteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami Tuhan, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Demikian kami ucap syukur Tuhan, terima kasih. Buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan di tempat ini. Engkau berkati beliau lebih heran lagi Tuhan. Setiap pelayanannya dimanapun berada, Engkau sertai dengan penyataan-penyataan yang heran dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan ini Tuhan sebentar kami
Umat-Mu akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Kau tilik dari ketinggian-Mu, setiap tangan tabur, kami percaya pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat pelayan Bapak Pendeta Sony Heren dari Surabaya. Tidak keliru kalau sekarang Pak, sudah jelas. Tadi sempat tegang karena loh kok belum ada ini. Tapi puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya dan berkati. Kami juga tim pengembalaan dan tim pelayan Tuhan di tempat ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama kami tempat ini. Sepertinya Mbak itu ya. Selamat datang dan kami mengundang untuk minggu berikutnya kembali beribadah bersama-sama kami tempat ini. Tuhan berkati. Saya sampaikan jadwal kegiatan sepekan Gereja Betani Negara. Hari Rabu, Family Altar, jam 7:30 di gereja. Bertepatan dengan malam tahun baru. Saya belum tahu juga rencana acaranya gimana. Nanti update-nya kita tunggu aja di WA grup gereja. Makanya yang jemaat yang sudah berakar, jangan ketinggalan masuk di WA grup Gereja Betani. Biar tahu update terkini. Jadi, Family Altar jam 7:30 di gereja. Kemudian hari Sabtu, doa malam, jam 6:30 dilanjutkan latihan musik. Kemudian hari Minggu, tanggal 4 Januari, minggu pertama, bulan Januari, minggu pertama tahun 2026. Ibadah raya disertai perjamuan kudus, suara gembala. Kemudian jam 6:30 ada ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan kembali sebelum bagi jemaat yang belum bergabung di grup WA Betani, kami undang untuk bergabung untuk update ya, info. Pada malam hari ini kita sudah mengalami kemenangan, amin. Kita sudah diberkati Tuhan, amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan.
Kami boleh menikmati Engkau di sepanjang ibadah kami sore hari ini. Kami boleh memuji menyembah-Mu. Kami boleh berbakti kepadamu Tuhan. Dan teristimewa kami boleh menikmati firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Soniher. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa sadar sepenuhnya bahwa Engkau Tuhan Yesus sudah lahir. Sang firman itu sudah turun ke dunia, tinggal di antara kami untuk menjadi juru selamat bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, dengan iman sepenuhnya, bahwa Engkau pasti menyelamatkan apapun yang menjadi permasalahan kami. Sebab Engkaulah juru selamat itu. Bahkan Engkau sudah menyediakan jalan. Engkau menyediakan kebenaran. Engkau menyediakan air hidup yang menjadi sumber kehidupan bagi kami. Kami percaya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Tuhan, yang membawa kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan setiap berkat firman Tuhan di hati setiap kami jemaat-Mu Tani Negara. Bahwa kami jadi pelaku-pelaku firman, menjadi umat yang mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Demikian kami ucap syukur buat hamba-Mu Bapak Pendeta Sony Heren yang sudah Engkau kirimkan bagi kami untuk menjadi saluran berkat-Mu atas tempat ini. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan berkati beliau. Berkati kesehatan, berkati keluarga, berkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun berada, Kau pakai lebih heran lagi. Demikian juga Tuhan, sementara perjalanan kembali ke Surabaya, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bentengi dengan malaikat-Mu, pimpin dengan Roh Kudus-Mu dalam segala hikmat dan kewaspadaan. Sampaikan di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bersafaat Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah, dan seluruh jajarannya sampai di tingkat rendah. Kami taruh dalam kuasa Tuhan. Tuhan memberkati, menambah-tambahkan roh takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Memberikan hikmat, kesatuan hati, sehingga membawa bangsa ini Tuhan bertumbuh sesuai dengan rencana-Mu ya Bapak. Menaruh bangsa ini dalam kehendak Tuhan. Dan teristimewa Tuhan saat ini. Kami berdoa untuk Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara. Tuhan, kami melepaskan shalom atas ketiga provinsi. Biarlah damai sejahtera, sukacita surga yang melampaui segala akal budi, Engkau curahkan atas ketiga provinsi ini Tuhan. Demikian berkati setiap para pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk dapat melakukan percepatan di dalam pemulihan provinsi-provinsi yang mengalami bencana ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Bapak. Berdoa juga Tuhan untuk Pulau Bali Tuhan, teristimewa Kota Kabupaten Jemberana. Tempat di mana kami umat-Mu Engkau taruh Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin kota, Bapak Bupati, diberkati Tuhan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya sampai kepala lingkungan dan RT. Tuhan berkati. Berkati kesehatan, berkati dengan hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga memampukan para pemimpin kota ini membawa kemajuan bagi kota ini Tuhan. Membawa peningkatan kesejahteraan, peningkatan perekonomian, kesehatan, ketertiban, keamanan. Dan biarlah kota ini dipenuhi dengan atmosfer kerajaan Kristus. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, kesejahteraan kota ini akan menjadi kesejahteraan bagi setiap kami umat-Mu yang tinggal di kota ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Saudaraku, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Diberkati saat Engkau masuk, diberkati juga saat Engkau keluar, dalam nama Yesus. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, dalam nama Yesus. Diberkati buah kandungan-Mu, diberkati juga segala hasil bumi dan hasil ternak-Mu dalam nama Yesus. Diberkati bagul-Mu, diberkati tempat adonan. Diberkati usaha toko-Mu, diberkati Tuhan usaha dagang-Mu. Diberkati Tuhan pabrik roti-Mu.
Diberkati Tuhan depotmu dan usaha kulinermu dalam nama Yesus. Diberkati budidaya tambak udang. Diberkati usaha jasamu, usaha bengkel. Saudaraku, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan menjadikannya berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan pelayananmu juga. Diberkati Tuhan pendidikan dan kesehatan. Tuhan pun menghendaki engkau tetap naik dan naik, menggenapi setiap destiny Tuhan atas pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tuhan menghendaki engkau tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang, membawa segala kemenangan, damai sejahtera, serta penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.